Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu sudah menyiapkan sebuah materi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Hari ini siapa yang datang ke sekolah tepat waktu? Angkat tangan. Wah, pinter sekali. Semua datang ke sekolah tepat waktu. Nah, menurut kalian, kenapa sih kalian harus datang ke sekolah tepat waktu? Iya, karena biar tidak dihukum. Nah, datang ke sekolah tepat waktu itu merupakan salah satu contoh aturan yang ada di sekolah dan harus ditaati oleh semua yang ada di sekolah. Nah, kalau kalian melanggar aturan, kalian pasti akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan gambar. Gambar pertama, ini kira-kira gambar anak sedang apa? Iya, betul sekali. Jadi di sini ada anak yang sedang merapikan mainannya setelah dia bermain. Menurut kalian, apakah itu sudah mematuhi aturan yang ada di rumah? Iya, benar sekali. Itu sudah memenuhi aturan yang ada di rumah. Karena setelah dia bermain, dia merapikan mainannya kembali. Nah, sekarang lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada gambar apa anak-anak? Iya, ada anak-anak yang sedang mendengarkan penjelasan dari ibu guru. Menurut kalian, apakah gambar itu sudah mematuhi aturan? Oke, sudah ya, benar sekali anak-anak. Jadi di sini sudah merupakan contoh menaati aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang sudah Ibu siapkan. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, jadi materi hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah dan sekolah. Gimana anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengekspresikan sikap patuh aturan melalui kegiatan membuat poster. Itu saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke materinya ya. Mematuhi aturan membantu kita hidup teratur dan juga nyaman. Setiap tempat pasti memiliki yang namanya aturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Jadi, ketika kita di rumah, kita juga harus mematuhi aturan rumah. Begitu juga ketika kita di sekolah, kita juga harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu aturan? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jadi, aturan itu adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman, dan harmonis. Aturan itu juga bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, aturan tertulis itu ketika aturan di sekolah, itu pasti akan ada aturan-aturan secara tertulis di papan. Nah, kalau aturan yang tidak tertulis, contohnya apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jadi contohnya seperti aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah hanya diucapkan melalui lisan saja. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama apa anak-anak? Bangun tidur tepat waktu. Kenapa kita harus bangun tidur tepat waktu? Supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Kita sebagai pelajar harus bangun tepat waktu ya, supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat dan tidak akan terlambat untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua apa? Merapikan tempat tidur. Supaya apa? Supaya bersih dan rapi. Jadi kalian setelah bangun tidur harus merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, mengucap salam kepada kedua orang tua. Tadi kalian sebelum berangkat sekolah, apakah sudah mengucapkan salam kepada kedua orang tua kalian?
Nah, itu merupakan tanda hormat dan juga kasih sayang. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus mengucapkan salam kepada kedua orang tua kita agar kita mendapatkan berkah. Selanjutnya, contoh yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah itu juga membuat orang tua menjadi ringan pekerjaannya, karena kita sebagai seorang anak memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tua. Selanjutnya, aturan di sekolah. Contohnya yang pertama apa? Datang tepat waktu. Benar sekali. Jadi, kita harus sekolah berangkatnya tepat waktu supaya tidak terlambat belajar, ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Tanda sopan santun dan hormat. Jadi, ketika kalian di rumah, kalian mengucapkan salam kepada kedua orang tua kalian. Kemudian, kalau di sekolah, kalian harus mengucapkan salam kepada siapa? Kepada guru dan juga teman. Selanjutnya yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Nah, ini seperti yang kalian lakukan tadi. Sebelum kalian melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa sih kita harus berdoa? Iya, benar sekali, agar belajar lancar dan mendapatkan berkah, supaya pelajaran yang kita terima hari ini bisa kita ingat dan kita bisa lebih memahami lagi. Kemudian yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti pelajaran dengan tertib? Agar semua bisa belajar dengan nyaman. Benar sekali, bayangkan kalau misal kita tidak mengikuti pelajaran dengan tertib, pasti semua akan ramai dan belajar jadi tidak nyaman tentunya, ya kan? Selanjutnya ya, mengapa sih aturan itu penting? Ada yang tahu? Nah, aturan itu penting karena apa? Yang pertama, agar hidup teratur dan juga tertib. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, ya kan? Kemudian yang kedua, membuat suasana rumah dan sekolah menjadi nyaman. Yang ketiga, menghindari pertengkaran dan musibah. Yang keempat, melatih jiwa disiplin dan tanggung jawab. Contohnya seperti ketika kalian habis bangun tidur, kalian harus tanggung jawab untuk merapikan tempat tidur. Seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai tebak gambar nih, supaya kalian lebih memahami aturan yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah, di sini ada gambar seorang anak perempuan, jam, dan tempat tidur. Kira-kira itu aturan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Bangun tidur tepat waktu. Itu contoh aturan yang ada di rumah ya, anak-anak. Selanjutnya yang kedua, ada seorang anak berdoa dan makanan. Kira-kira itu aturan apa ya? Ada yang tahu? Iya, berdoa sebelum makan. Itu juga merupakan aturan yang ada di rumah. Nah, itu tadi materi penjelasan yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua bisa lebih paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang aturan di rumah dan di sekolah. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.